Sidoarjo sejak dulu kala adalah kawasan delta berantas yang subur dan makmur, kaya dengan hasil-hasil bumi seperti padi dan tanaman konsumsi rumah tangga. Juga sektor perikanan dan pertambakan yang maju pesat. Pernyataan itu tidak hanya isapan jempol belaka. Buktinya adalah fakta sejarah yang berupa prasasti yang ada di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Prasasti yang diberi nama Prasasti Kamlagian ini memiliki ukuran panjang 115 cm dengan ketebalan 28 cm dan ukuran tinggi 215 cm. Terbuat dari batu kali atau batu andesit dan ditulis dengan huruf dan bahasa Jawa kuno. Isi dari prasasti ini menyebutkan dibangunnya sebuah jembatan di Waringin Sabto oleh Raja Airlangga, yaitu seorang raja dari Kediri bersama rakyat pada 959 Saka atau 1037 Masehi. Pada prasasti ini juga memuat puji-pujian terhadap raja sebagai Ratu Cakrawati, penguasa dunia yang menyirami dunia ini dengan air amerta yang penuh kasih sayang. Sidoarjo semua, selamat siang. Kali ini kita berada di lokasi Prasasti Kamlagian ya, Pak. Di sebelah saya ini adalah Pak Usin. Pak Usin ini adalah penjaga yang dulu di pemelihara juga di sini, dulu pegawai BPJB enggak Pak ya. Dan sekarang sudah pensiun beliaunya, sudah purna tugas. Nah, Pak Usin, bisa diceritakan ini masa prasasti peninggalan Raja siapa ini, Pak? Erlangga. Erlangga ya? Iya, Erlangga. Iya, Erlangga. Estimasi tahun berapa ini, Pak? 959 sebelum 1000 Masehi. Sebelum 1000 Masehi ya. Ini menceritakan tentang apa sih Pak? Tentang ini Pak? Ya semuanya umumnya. Dibangunnya ini ya, karena itu ini bendungan Ring Sabto. Ya, Bendungan Waringin Sabto. Iya, dengan Ring Sabto. Dan di sini disebutkan, saya dibaca-baca di literatur ini disebutkan bahwa di Sidoarjo dulu tempatnya banjir, Pak. Ya, banjir dulu. Banjir, setelah itu dibangun bendungan. Dan dengan bendungan ini setelah selesai dibangun, dibikinlah yang namanya prasasti ini. Dan dengan prasasti ini pada akhirnya di desa-desa di sekitar sini, terutama dan juga wilayah Sidoarjo ini mengalami yang namanya makmuran. Iya, Pak, ya, ya. Betul. Iya. Kira-kira untuk jaga ini butuh apa, Pak, ini, Pak? Untuk renovasi barangkali biar aman, selamat gitu. Iya, ya direnovasi ini. Renovasi, Pak. Enggak, ini mesti laporan ke kantor itu Purbakala. Kantor Purbakala. Iya, Trawulan. Ini sudah lama, Pak, nggak direnovasi lagi? Ya sudah lama ini. Sudah lama ya. Iya. Dan untuk pemeliharaan per bulan kira-kira ada dana apa enggak, Pak, selama ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Sama sekali ya. Nggak ada dana. Padahal ini sebenarnya penting sekali, Pak. Ya, ya betul itu? Penting ini. Ini kan dulu kan wilayah Desa Klagen ini kan dulu tanpa pajak. Tanpa pajak. Tanpa pajak. Dulu itu. Pastilah. Tanah Perdikan tanpa pajak. Tanah Perdikan. Kalau tanah sini tuh 6 meter itu city, belum city. Belum city, ya. Masih bendungan ini. Masih bendungan. Iya. Berarti di sekitar sini dulu itu bendungan, Pak ya? Iya. Bendungan ya. Kalau di daerah itu Waringin Pitu, itu 1 meter itu city, itu bekas tambak dulu. Bekas tambak. Kalau bendungannya kok sekarang sudah ada perumahan-perumahan? Wah, iya, sudah rumah semua kan dulu kan tanah Perdikan tanpa pajak dulu itu. Oh, jadi orang-orang iya, tanah pertanian dulu itu. Sekarang banyak. Airnya, Pak. Bendungan itu kan biasanya ada air ya. Iya. Ada air, setelah itu ada nyebar-nyebar ke gitu. Kalau di sini nih kan dulu kan kan berantas kan sudah dibendung.
kali kan di Kali Porong itu. Kan dulu kan sini ini Bengawan dulu itu. Dulu Bengawan berarti. Bengawan sampai sana itu kan di bawahnya kan pasir semua. Sampai iya, Sawana. Iya. Terus ada belakang situ itu bilangnya dari Kanjeng Jombang itu ada perahu kerem situ. Perahu kerem situ. Iya. Tapi dulu kan di bor segi 6 kan mestinya enggak ada pecing di situ. Kan ada dari Jakarta sama gabungan geografi yang Jakarta. Pak, ini pernah rencana dibawa ke Jakarta atau enggak? Ah, betul. Pernah ya? Enggak pernah dibawa ke Surabaya. Di Bu Risma situ kan dulu kan mau bawa ke sana. Terus sama orang kantor dilihat sini, ini dibor segi 4. Tapi ada bata kunonya tapi enggak bisa dibawa. Enggak bisa dibawa. Ya, menetap di sini. Akhirnya menetap di sini. Iya. Mungkin kesulitan teknis, Pak ya. Ah, iya. Akhirnya nggak bisa diangkat gitu ya. Enggak bisa diangkat. Nah, kira-kira berarti ini memang peninggalan Prabu Airlangga yang perlu dilestarikan. Pak? Iya. Dan Kan dulu kan di itu apa digeser ini kan dilihat bawahnya. Kan diseling. Ya. Kan bawahnya itu ada batu 1 kilan gini ya. Iya. Kayak gini nih besarnya di bawahnya itu. Kan dikembalikan lagi, enggak berani mengangkat yang tinggi. Merusak. Iya, Merusak enggak. apa, Pak? Bawahnya enggak rusak. Enggak rusak. Enggak. Ini seperti orang mangkring di tanah gini loh Pak ini. Ngadeg tok gitu. Iya, berdiri. Ya, seperti wayang kelir itu loh. Iya, iya. Ini kan pamannya kan apa? Kan itu kan orang mati kok kan ada apa itu. Untuk ini kan laki ini sebetulnya ini. Laki. Ya. Iya. Kalau yang perempuannya mana, Pak? Enggak ada kalau kan iya kan bentuknya kan anak perempuan kan. Ya? Iya. Kayak apa itu? Seperti kelir itu, seperti wayang kelir itu. Nah, ini masih bentuk huruf Jawa kuno, Pak ya? Ya Jawa Sanskerta ini. Sanskerta ya. Iya. Ada tanda pelik, tanda pepet gini. Ini kan tanda pepet, gini tanda pelik ini. Iya. Pak, untuk jaga kelestarian ini, Iya. kira-kira pernah nggak misalnya dikasih cairan apa-apa gitu? Pak enggak boleh. Nggak boleh Kasih ya? minyak enggak boleh Nggak kok. boleh ya? Barusan ini ada orang tamu-tamu itu kasih minyak ini. Nggak boleh. Enggak boleh sebetulnya itu. Nggak boleh. Iya. Jadi dibiarkan apa Iya, adanya seperti adanya ini. gitu. Kalau untuk mencegah dari ini, Pak, dari apa itu, lumut-lumut gitu. Enggak ada lumut ini. Nggak ada lumutnya. Enggak ada. Watuan. Ini kalau dikasih air bisa tuaran gini, Pak. Iya. Digebyur banyu gitu. Enggak dikasih gini. Kasih air gitu, tok Tok? gini ya. Kan dulu kan bapak saya kan dulu kan hari apa? Hari ketiga, hari kemarau itu diguyang pasti hujan dulu itu. Jadi kalau kena air malah Iya. hitam gini ya. Kalau dikasih kelapa, Pak? Tambah bagus pastinya kelapa parutan Kan itu sampean lebih, anu, iya. apa itu, kayak Lebih halus parutan itu. iya. Halus. Lebih berminyak ini. Kan dulu kan dikasih Pak Camat minyak itu, minyak kemiri itu loh. Suruh gosok tambah hitam. Ya ini Pak, kalau gitu ini memang bukti bahwa di Sidoarjo dulu itu tempat yang dulu banjir. Iya. Setelah itu dengan adanya bendungan Pingin Santo ini tempat Sidoarjo adalah tempat yang maju dan makmur, kira-kira gitu. Dan kira-kira Bapak sudah berapa generasi ini Pak jaga ini Pak? Ya, mbak saya terus bapak saya terus saya di 3 generasi. 3 generasi ya. Kan dulu kan honorer dulu mbak Honorer, saya terus bapak saya honorer. Saya pengangkatan tahun 80 kok. 80 ya. Iya. Dan ini tempatnya milik siapa Pak ini Pak? Ya milik pribadi ini. Milik pribadi. Kan sebetulnya kan sak gini tok dulu terus saya tambahi kalau orang Purbakala kasih duit enggak usah Pak gitu saya. Ini. Iya, Ini tanah terus pribadi milik jenengan ini. Iya. Oh, sampai depan ini Pak. Iya semua ini. Semua ini. Oh. Ya, alhamdulillah. Kalau di sana Pak ada itu apa? Foto seperti di itu loh. Di Terowulan kan ada, itu, iya. itu. Foto gini loh, sana panjang gini, nggak tahu kemana itu. Foto sudah nggak kuno ada itu, sekarang? ya kan sudah dipugar dulu. Oh, dari buka. Terus diuruk lagi. Tak meneruskan kan dulu kan proyek. Iya. Kalau ada proyek pasti dipugar paling dilihat bawahnya ada apanya gitu Pak. Nggak berani Kalau mugar. orang itu biasanya Seperti kan- kolam segaran itu. Nggih. Gede-gede itu ya. Iya, seperti itu Mas. Pak, itu sana. Rata-rata kalau orang kesini Pak ninggali bunga seperti ini kira-kira itu mereka punya hajat apa Pak kira-kira Pak? Kalau Biasanya. ada menyunatkan anaknya, ada manten gitu ya. Terus ada upamanya orang sakit terus aku menek waras, nggak tumpeng ngidul ngoten sih itu ya. Jadi Pasti. dianggap pundan Iya. desa sini ya. Iya. Kan sebelum ada orang ini. Sebelum ada. Masih zaman kerajaan Erlangga itu. Berarti ada penjaganya kira-kira. Iya.
Nggak tahu dulu bawa apa. Kalau sebetulnya dulu itu Bengawan sampai sana itu. Bengawan. Ya. Oke teman-teman, dulur-dulur dan semua, demikian diskusi ngobrol-ngobrol sama Pak Usin. Pak, ini semoga ada manfaatnya Pak, kita diskusi seperti ini. Dan harapan Bapak kira-kira terkait dengan adanya prasasti ini apa Pak? Agar masyarakat di Sidoarjo tahu gitu loh kira-kira. Ya, betul tahu. Tahu karena saya kelahiran 53 saya Pak. 53. Ya, kelahiran 53 saya. Lama jaga ini tahun 80 ya. Terus pensiun tahun 2012 itu. Barusan iya. Masih 8 tahun. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya Pak Usin. Terima kasih. Iya, kami-kami. Prasasti Kamlagian diketahui dikeluarkan hanya seminggu tambah sehari setelah Raja Airlangga berhasil mengalahkan Raja Wijayawarma, raja terakhir yang masih belum tunduk, pada bulan Kartika tahun 959 Saka atau 10 November 1037 Masehi. Prasasti ini juga mengungkapkan tentang keputusan Raja Airlangga untuk menetapkan pengurangan pajak-pajak yang harus diserahkan ke kas kerajaan dari desa Kamlagian dan sekitarnya. Sedangkan yang masuk wilayah kerajaan meliputi desa-desa di sepanjang Sungai Berantas, kebun-kebun sirih, tepian-tepian sungai dan rawa-rawanya, yang pajaknya seluruhnya sebesar 17 warna, 14 masa, 4 kupang dan 4 satak, dan dikurangi 10 suwarna untuk diserahkan kepada raja pada tiap bulan September dan Oktober. Adapun pembangunan bendungan Beringin Sabto itu sendiri juga berasal dari pajak wilayah Kamlagian sebanyak 2 suwarna dan 10 masa emas. Dikurangi 2 suwarna untuk diterimakan kepada warga sebagai kepentingan bendungan itu juga. Dan dari wilayah yang pajaknya 1 masa dan 2 kupang, dikurangi 1 masa untuk diterimakan kepada warga Pati. Sementara itu, pajak-pajak perdagangan di desa yang berupa mata uang perak tidak dikurangi. Pembuatan bendungan di Waringin Sabta dilatar oleh fakta bahwa apabila hujan dan air meluap, maka sungai dan Begawan Berantas seringkali menjebol tanggul di wilayah Waringin Sabta dan melanda di daerah-daerah sekitarnya. Wilayah terdampak banjir masa Airlangga abad ke-11 berdasarkan prasasti Kamlagian adalah daerah-daerah atau desa seperti Lasun, Palinjiwan, Sijana Taisan, Baji Ganting, Talan, Dacepangkah, Pankaja, Kala, Kalagian, Tani Jumput, daerah Perdikan Bihara atau daerah Perdikan Rumah Penginapan, daerah Perdikan tempat suci arwah nenek moyang, daerah Perdikan tempat orang bertapa, dan terutama daerah besar yang dikuasai oleh makam keramat di Icana Bawana yang bernama Surapura. Disebutkan dalam prasasti Kamlagian, setelah pembuatan bendungan di Waringin Sabta selesai, rakyat bersukaria karena sudah bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan normal tanpa ada gangguan seperti bencana banjir. Hal ini membuat roda perekonomian bisa berjalan baik dan para pedagang yang menggunakan aliran Sungai Berantas sebagai jalur perdagangan bisa lancar tanpa ada gangguan banjir, sehingga kehidupan sosial dan keagamaan rakyat tidak terganggu. Di samping itu, di sektor pertanian, rakyat sudah bisa menggarap sawah dan kebun-kebunnya seperti sedia kala. Berkaca dari fakta sejarah di atas, prasasti Kamlagian adalah ikon bahwa Sidoarjo sejak dulu adalah kawasan Delta Berantas yang subur dan makmur, kaya dengan hasil-hasil bumi seperti padi dan tanaman konsumsi rumah tangga. Kita generasi milenial saat ini perlu belajar dari para pendahulu kita yang penuh semangat membangun daerah. Tentu
sesuai dengan kemampuan dan kompetensi serta kontribusi masing-masing, sehingga kedepannya Kabupaten Sidoarjo menjadi daerah yang semakin maju serta membawa kesejahteraan bagi penduduknya.